guys, kembali lagi bersama gua di Sakahyang Review. By the way, apa kabar kalian yang doyan dengan film-film plot twist? Bersiaplah, karena kali ini Sakahyang akan membahas sebuah film yang sangat fresh tahun ini berjudul The Astronaut 2025. Penasaran dong seperti apa kisahnya? Oke lah, daripada si Ayang keburu amuk-amukan pengen dijajani cilor, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar gak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan proses evakuasi yang dilakukan pihak NASA pada sebuah kapsule yang baru saja kembali dari luar angkasa. Di tengah proses evakuasi yang menegangkan, si astronot terlihat tak sadarkan diri setelah sebuah meteorit menembus lambung kapsule. Lantas, apakah astronot ini bisa diselamatkan? Gak perlu nanya, kalau modar pastinya film pun langsung berakhir. Singkat cerita, setelah beberapa hari menjalani perawatan intensif, si astronot bernama Sam baru saja siuman. Di tengah kondisi puyeng, ia pun heran saat melihat pulpen di dekatnya tiba-tiba melayang seperti di luar angkasa. Saat para petugas bersetelan APD Colorna datang, Sam berkata jika barusan ia melihat pulpen di dekatnya melayang sendiri. Mendengar hal itu, si petugas menjelaskan jika hal tersebut hanyalah halusinasi setelah Sam menjalani misi selama 6 bulan di luar angkasa. Tak cuma itu, mereka pun menjelaskan jika kapsule yang dikendarai Sam mengalami kebocoran setelah dihantam meteorit sesaat sebelum memasuki atmosfer bumi. Mereka pun mengungkapkan jika Sam beruntung masih bisa selamat dari kejadian itu, karena kebocoran kapsule seharusnya bisa memanggang Sam seperti ayam di dalam oven. Mendengar hal itu sontak membuat Sam syok, terlebih dirinya sama sekali tidak mengingat apapun. Hi, I missed you so much. Di siang harinya, suami Sam yang mirip Tommy The Last of Us mengajak putrinya yang bernama Izzy untuk menjenguk Sam. Mereka pun senang karena Sam terlihat baik-baik saja. Selang beberapa saat, Jenderal Will yang merupakan ayahnya Sam juga turut senang saat melihat putrinya baik-baik saja. Lantas setelah sedikit basa-basi, Will mengungkapkan jika saat ini pihak NASA telah menyiapkan sebuah resort di mana Sam diminta untuk menjalani karantina terlebih dulu sebelum bisa berbaur dengan masyarakat. See you soon. Di keesokan harinya, bak orang penting Konoha yang dikawal mobil-mobil strobo, Sam terlihat OTW menuju resort karantina yang telah disediakan. Sesampainya di tempat tujuan, Sam pun terperangah saat melihat kemewahan resort ini. Kemudian, asisten Will yang bernama Michelle langsung mengajak Sam melakukan room tour. Your dad's very proud of you. Okay? Wilderness only 30 minutes from DC. Sambil room tour, Michelle menjelaskan jika resort ini merupakan aset rahasia milik Pentagon yang bekerja sama dengan pihak NASA dan tentunya dilengkapi berbagai alat canggih guna menunjang kebutuhan Sam selama menjalani karantina. Hingga setibanya di balkon, Sam yang sangat mencintai luar angkasa langsung mencoba sebuah teleskop yang telah disediakan. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba Sam merasakan migrain ekstrim disertai dengingan yang memekakkan telinga. Sesaat kemudian, Michelle mengungkapkan jika hal tersebut bisa saja merupakan efek dari penyesuaian tubuh terhadap gravitasi bumi. Lantas sebelum pergi, Michelle hanya meminta Sam untuk melaporkan perkembangan kondisi tubuhnya setiap hari. See you tomorrow.
Di malam harinya, Sam terlihat bernostalgia dengan kembali melihat foto-foto kebersamaannya dengan si ayah ketika masih bocil. Akan tetapi seketika Sam pun panik saat dirinya tiba-tiba mengalami mimisan. Sesaat kemudian, Sam pun menerima PC dari Cecil yang menanyakan kondisinya saat ini. Namun di tengah obrolan, Sam pun panik saat merasakan sesuatu yang mengintainya dari kegelapan. Sam. Sam. I thought I saw something. Saat malam semakin larut, Sam pun heran saat listrik resort semewah ini tiba-tiba mengalami spaneng. Dirasa ada sesuatu, Sam yang penasaran bergegas mengeceknya. Kepanikan Sam semakin menjadi saat melihat pintu yang telah terbuka. Sontak Sam pun kaget saat sekilas melihat sosok dengan mata yang menyala. Hingga saat hujan sedikit reda, Sam yang kepo kronis malah mengeceknya. Namun tanpa ia sadari, sosok itu sedang mengendap-endap di atap resort. Di keesokan harinya, Sam yang bangun kesiangan seketika heran saat lebam di tangannya semakin menjalar. Good morning. Di tengah keheranan yang kembali ia alami, Michelle yang datang meminta Sam untuk menjalani beberapa tes kesehatan. Singkat waktu setelah menjalani beberapa tes, Michelle mengungkapkan jika kondisi Sam mulai membaik dan hanya perlu beberapa tes lagi sebelum Sam diperbolehkan pulang. Hey. Sesaat kemudian, Sam mendapat pitch dari suaminya, di mana Mark berusaha membujuk Sam untuk pensiun saja dari NASA. Terlebih Izzy yang mulai tumbuh kembang membutuhkan sosok ibu. Akan tetapi, Sam si wanita karir tetap kekeh pada pendiriannya, di mana mengurus anak bukanlah kewajiban seorang wanita di masa kini. Mommy, I made this for you. Hingga sesaat kemudian, Mark yang harus menghadiri rapat RT langsung mengakhiri panggilannya. Di keesokan harinya, Sam kembali ditemui ayahnya yang ingin memberitahukan sesuatu tentang fasilitas rahasia yang ada di resort ini. Follow me. She's not entirely wrong. A place like this is more secure than an embassy. Mess hall here. The central nervous system of the house. Just to put your mind at ease. Security cameras outside all around the perimeter. Sontak Sam semakin terperangah karena ternyata resort ini memiliki berbagai sistem keamanan yang mumpuni. Tak cuma kamera pengawas, Will memberitahu jika tempat ini memiliki sistem lockdown otomatis seperti markas The Avenger jika mendeteksi ancaman yang serius. General Harris? Probably best that you just stay put. Setelah menjelaskan semuanya, Will meminta Sam untuk selalu waspada. Mendengar hal itu, sontak membuat Sam keheranan. Singkat waktu, malam pun poek. Ketika Sam sedang berendam air hangat, seketika ia pun heran saat mendengar suara-suara aneh. Hi there, you've reached Professor Mark Walker. Sesaat kemudian, Sam langsung mengambil senter saat listrik di tempat ini kembali sepaneng. Oh my god! Tanpa Sam sadari, ada sosok misterius yang sedang mengintainya.
Breach detected. Lockdown initiated. Baru saja merasa lega, Sam pun panik saat lockdown otomatis tiba-tiba aktif yang menandakan ada ancaman serius. Lalu tiba-tiba Sam mendengar suara geraman yang mengerikan. Di tengah situasi mencekam, Sam yang ketakutan kembali mendengar suara aneh dari jendela. Sontak Sam pun kaget saat melihat tangan makhluk yang muncul di balik kaca. Di tengah kepanikan, ia pun bergegas masuk ke dalam ruangan rahasia. Sesampainya di ruangan rahasia, Sam langsung mengecek kamera pengawas guna mencari sosok yang tadi ia lihat. Betapa syoknya Sam saat ia melihat sosok mengerikan yang berbentuk seperti kodok titan. Kira-kira makhluk apakah itu? Apakah alien preketek? Di keesokan harinya, saat si ayah dan kesatuannya datang, Sam langsung menceritakan kengerian yang semalam ia alami, di mana hal itu sampai mengaktifkan lockdown otomatis. Mendengar hal itu, Will pun berusaha menenangkan putrinya dan memintanya untuk bersiap dulu menyambut kedatangan Mark dan Izzy yang akan datang menjenguk. Busy bee. Hey, Pumpkin. Oh! You know Isabel? Let's go talk outside. Saat Izzy bermain dengan kakeknya, Sam langsung menceritakan teror aneh yang semalam ia alami, di mana Sam merasa jika makhluk yang semalam menerornya merupakan sosok alien yang terpancing setelah ekspedisinya keluar angkasa. Meski tak manuk akal, Mark meminta Sam untuk membuktikan apa yang ia lihat. Sesampainya di ruang pengawas, Will langsung mengecek rekaman penampakan si makhluk. Namun entah apa yang sebenarnya terjadi, penampakan si makhluk tidak terdeteksi kamera pengawas. Dirasa Sam halu, Will hanya meminta Sam untuk lebih banyak beristirahat. Hingga setelah si ayah tidak mempercayai ucapannya, Sam langsung mengaktifkan sistem keamanan tambahan agar bisa mendeteksi keberadaan si makhluk jika memasuki resort. There are 9. Di sore harinya, Sam dan Mark mengajak putrinya apruk-aprukan ke dalam ruyuk di sekitaran resort. Hingga di tengah kehangatan keluarga yang sudah jarang mereka rasakan, seketika mereka pun kaget saat Izzy tiba-tiba membawa bangkai serangga tonggeret. Tak lama berselang, mereka pun panik saat mendengar suara ribuan tonggeret yang mendekat. Yeah, let's head back. Come on. Happening. I'm scared. My God, entah apa yang sebenarnya terjadi. Mereka pun syok saat melihat ribuan tonggeret menyerang resort ini. Beberapa jam kemudian, mereka pun heran saat ribuan tonggeret ini tiba-tiba mati dan menumpuk di sekitaran rumah. Dan bisa kita lihat, bangkai-bangkai tonggeret ini seakan membentuk sebuah pola yang aneh. Beberapa jam kemudian, Phil yang memimpin tim pembersih merasa heran dengan fenomena aneh yang terjadi di tempat ini. Ia pun menduga jika semua ini terjadi akibat fenomena alam yang tidak biasa. Singkat cerita, setelah para petugas menyelesaikan pembersihan, Mark yang akan pulang meminta Sam untuk menghubunginya lagi jika sesuatu kembali terjadi. See you soon. I'll see you soon. Hingga sesaat setelah Mark pergi, Sam pun panik saat melihat memar hitam di tangannya yang semakin menjalar. Hingga sekembalinya ke rumah, kepanikan Sam semakin menjadi saat merasakan sakit di cekernya.
Betapa syoknya Sam saat memar aneh yang ia alami telah menjalar ke cekernya. Di malam harinya, Sam pun berusaha mencari informasi tentang fenomena aneh yang akhir-akhir ini sering ia alami, di mana dari hasil pencariannya, fenomena itu berkaitan dengan gelombang geomagnetik yang dipercayai sebagai tanda kedatangan alien saat akan menculik manusia. Dan biasanya, orang-orang yang berinteraksi dengan alien akan mengalami ruam aneh di sekujur tubuhnya seperti penyakit babak. Hingga sesaat kemudian, tiba-tiba Sam merasakan pegalinu di punggungnya. Betapa syoknya Sam saat tubuhnya memiliki ciri-ciri yang sama dengan target alien. Di tengah keadaan genting, Sam meminta suaminya untuk segera menjemputnya karena saat ini ia sedang diincar alien. Meskipun tak manuk akal, Mark meminta Sam untuk berlindung sampai dirinya tiba. Saat lukanya semakin memburuk, Sam langsung pergi ke ruang pengawas untuk mencari posisi si makhluk yang mengincarnya. Hingga saat Sam mengaktifkan alat pelacak, kepanikan semakin menjadi saat para alien sudah merangsek masuk ke dalam resort. Dirasa di dalam sudah tidak aman lagi, Sam bergegas pergi untuk mencari jalan keluar darurat. My God, betapa lemasnya Sam saat ia melihat wujud alien yang begitu mengerikan. Sesampainya di WC, Sam merasakan nyeri di tangannya semakin menjadi-jadi, hingga setelah ia membuka perban, seketika Sam pun kaget saat tangannya tiba-tiba bermutasi. Hingga di tengah kepanikan, Sam yang mendengar alien datang bergegas kabur melalui ventilasi. Setelah lolos dari cengkraman alien, Sam bergegas melanjutkan pelariannya. Di saat itu pula, Mark dan Izzy yang baru datang seketika terperangah saat melihat kilauan cahaya RGB yang diduga merupakan pesawat si alien. Dirasa Sam berada di sana, Mark langsung menggendong Izzy menuju arah pesawat alien. Sementara itu, pasukan militer yang dipimpin Jenderal Will bergegas melakukan penyisiran guna mencari keberadaan si alien. Setelah cukup jauh berlari, Sam yang sudah tak kuat lagi akhirnya pasrah akan takdirnya. Apalagi saat ini seluruh tubuhnya sudah bermutasi. Tanpa diduga meski wujudnya mengerikan, namun alien-alien ini ternyata merupakan jenis yang baik, sama seperti alien jadul di film India. Dan meski si alien berbicara dengan bahasa prokotok, anehnya Sam bisa mengerti. Di tengah keheranan, Sam pun menanyakan maksud kedatangan mereka. Dirasa Sam mengalami amnesia, si indukan langsung memperlihatkan apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu.
Ternyata 20 tahun lalu kawanan alien ini pernah menginvasi bumi hingga mendapat perlawanan dari skuad PPMDN alias pasukan pembasmi makhluk di luar Nurul yang dipimpin oleh atasannya Will. Hingga dari serangan balik yang skuad ini lakukan, salah satu anak alien harus tertinggal dan langsung diburu oleh skuad PPMDN. Di tengah situasi terpojok, si anak alien langsung menggunakan bom Hensin untuk berubah bentuk. Ternyata Sam merupakan anak alien yang Hensin alias berubah menjadi manusia menggunakan alat kepepet. Di saat itu pula, Will yang masih muda merasa iba dan langsung membawanya untuk diadopsi. Dan rupanya, hantaman meteor yang merusak kapsul Sam membuatnya kembali ke wujud aslinya, di mana hal itu membuat kawanannya berhasil mendeteksi keberadaan Sam. Sontak Sam pun melongo saat mengetahui hal tersebut, hingga saat Mark dan Izzy datang, Sam meminta induknya untuk tenang. Tapi di saat itu pula, Jenderal Will yang datang meminta Sam untuk mengarahkan kawanan alien itu ke pusat penelitian di Pentagon. Ternyata Will memiliki niat gila untuk merekrut kawanan alien ini menjadi mata-mata dan pasukan Mamarika. Terlebih kemampuan alien yang bisa Hensin akan sangat membantu Mamarika menjadi negara adidaya. Mendengar hal itu jelas saja Sam menolak karena ia tahu manusia akan memanfaatkan para alien untuk memperluas kekuasaan. Dirasa putri angkatnya ini sudah tak bisa kerjasama, Will berkata jika pasukannya akan menangkap mereka secara paksa. Saat Will pingsan, mereka pun melongo saat melihat wujud Sam yang sebenarnya. Apalagi Mark, ia pun tak percaya jika selama ini ia sudah ngaduk dengan alien. Tapi ternyata Izzy bukanlah anak kandung melainkan anak angkat Mark, dan itu berarti Izzy bukanlah alien. Mendengar pasukan Will akan berdatangan, Mark meminta Sam untuk segera pergi. Di saat itu pula, Izzy langsung mengucapkan salam perpisahan pada ibu angkatnya, di mana ia berjanji akan mengunjungi ibunya setelah dewasa nanti dengan menjadi seorang astronot yang hebat. Lalu, film pun sudah berakhir. Bagaimana, menarik sekali bukan? Tak perlu dijelaskan lagi karena sudah dijelasin sampai berbusa. IMDb untuk film ini adalah 4,7 dan menurut Sakayang cocok diberi nilai 5,5. Mungkin sini saja review dan pembahasan film The Astronaut 2025. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sakayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.